Ya. barang itu ada barang yang memang barang-barang yang wajib dizakati. Ya. Seperti hewan ternak, seperti emas perak, Betul. atau uang, ya alat transaksi tadi, Iya. atau hasil pertanian dan perdagangan. Betul. Nah, kita bisa aja beli emas, bisa aja beli hewan ternak, bisa Iya. jadi beli ladang pertanian yang kita tanami, atau kita bisa jadi berdagang. Nah, kalau kita berdagang, modal kita dari hutang. Iya. Tapi barang yang kita perdagangkan itu telah mencapai nisab, yaitu senilai 85 gram emas, maka wajib dizakati walaupun modal kita belum lunas. Oh, seperti itu. Kenapa? Ustaz, ya? Karena walaupun belum lunas, statusnya barang dagangan ini milik siapa? Kepemilikan kita sendiri. Kepemilikan kita. Pada Allah sudah nyatakan, khudh min amwalihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyahim faturadu ala fuqara'ihim. Pungutlah dari mereka sedekah, yang sedekah itu diambil dari orang kaya, didistribusikan kepada yang miskin. Kalau statusnya antum memiliki barang dagangan itu berarti antum kaya dong. Iya. Punya harta melebihi 1 nisab. Itu standar kaya dalam Islam. Iya. Adapun hutang, maka secara de facto dalam sejarah tidak ada pedagang kecuali dia punya hutang. Iya. Tidak ada pedagang kecuali dia punya hutang. Maka adanya hutang itu tidak menghalangi wajibnya zakat, karena statusnya jelas dia memiliki barang walaupun dia belum bayar, tidak masalah. Belum lunas gitu. Itu tanggung jawab yang berbeda. Iya. Dua hal yang berbeda, bayar utang dengan bayar zakat. Iya. Zakat itu kaitannya memiliki, punya harta melebihi 1 nisab. Utang itu adalah komitmen. Betul. Bisa jadi saat ini utang, ternyata besok katanya nggak usah dibayar mas. Kenapa? Iya. Karena saya mau melamar anaknya aja. Nggak jadi biar jadi bayar kan? Iya. Atau bisa jadi yang ngutangi itu malah, mas kamu daripada bayar utang saya nikahin aja dengan anak saya, ternyata kamu dagangnya pintar gitu kan, jadi bayar utang. Iya. Makanya dua hal yang berbeda gitu. Jadi harus disikapi dengan bijak, Ustaz, ya. Ya, selama itu harta itu adalah harta yang wajib disakati, Ya. dan telah mencapai nisab, berlalu 1 tahun, Haul. maka 1 haul ya, 1 tahun hijriyah wajib disakati sesuai dengan kadar zakat yang telah ditetapkan, ya bisa 2,5%, bisa 1/10 kalau itu hasil ladang pertanian, seperti itu. Disesuaikan dengan kategorinya masing-masing, Betul. Ustaz, ya. Ya. Baik, itu tadi jawaban dari Ustaz Arifin Badri. Yang kedua, Ustaz, pertanyaan masih dari WhatsApp Rosalina. Makmum yang masbuk seharusnya berdiri setelah imam salam pertama atau harus menunggu imam salam kedua? Baik Mas Afan. Yes. Ini pertanyaan berkaitan dengan sholat ya. Iya. Namanya imam atau iktimam itu adalah mengikuti. Idealnya paling sempurna adalah menunggu imam selesai dari semua sholatnya, yaitu dengan salam kedua. Iya. Baru makmum itu berdiri, karena walaupun salam kedua itu hukumnya sunnah bukan wajib bagi imam. Jadi kalau imam salam sekali saja ke kanan itu sudah selesai. Iya. Kalau dia merasa cukup sudah nggak usah salam ke kiri, boleh, karena salam ke kiri yang kedua itu adalah sunnah hukumnya. Iya. Jadi kalau imam niat mencukupkan dengan 1 salam, maka itu sudah cukup. Tapi faktanya sekarang mayoritas imam itu selalu salam 2 kali. Betul. Nah, idealnya makmum mengikuti salam hingga tuntas sholatnya. Iya. Dari syarat rukun wajib sampai sunnah-sunnahnya. Betul. Itu paling sempurna. Namun kalau ternyata imam itu karena 1 atau 2 lain hal ya, ingin segera berdiri, maka boleh dengan catatan dia berniat memisahkan diri dari imam. Iya. Karena imam belum selesai sholatnya. Betul. Nah, kalau ada alasan yang dibenarkan, makmum itu boleh memisahkan diri dari imam. Hingga imam salam pertama, makmum meniatkan diri untuk memisahkan dari berjamaah, kemudian dia melanjutkan sholatnya sendiri, itu boleh. Betul. Tetapi kalau dia tidak niat memisahkan karena dia menganggap imamnya sudah selesai, maka batal sholatnya. Seperti itu satu hukumnya. Batalnya sholatnya. Kenapa? Karena dia berarti mufaraqah, menyelisih imam dengan sengaja tanpa ada alasan. Makanya alasannya harus niat memutus mengikuti imam dulu. Iya. Kalau sudah niat memutus mengikuti jamaah, dia boleh bangkit. Tapi sebelum niat itu dilakukan, kita tiba-tiba berdiri karena mungkin lalai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung berdiri, maka kita telah melakukan satu perbuatan yang salah, yaitu menyelisih imam. Padahal kata Nabi, innamal ju'ilal imamu li'utamma bih. Adanya imam dipilih itu untuk diikuti. Betul.
Fa'idza kabbara fakabbiru. Kalau imam itu bertakbir maka bertakbirlah. Fala tukabbir hatta yukabbir. Jangan kau bertakbir sampai imam itu bertakbir duluan. Kalau kita takbir duluan sebelum imam, namanya bukan ngikuti. Kita jalan sendiri kalau gitu. Seperti itu Ustaz ya. Baik. Jawaban dari pertanyaan pemerhati Rosalina. Baik Ustaz, kita kembali ke pokok pembahasan kita mengenai jual beli online Ustaz. Ya. Sekarang saya persilahkan Ustaz Arifin Badri untuk memberikan kesimpulan dari hasil diskusi kita di Dialog Pakar Islam kali ini Ustaz. Baik Mas Sofan. Jadi secara global gini Mas Sofan ya. Secara prinsip jual beli online itu boleh. Iya. Hanya ada barang-barang yang tidak memungkinkan dijual belikan secara online. Emas, perak tidak mungkin dijual belikan dengan uang secara online karena tidak mungkin tunai. Padahal syaratnya harus tunai karena sebagai standar alat transaksi dan standar nilai. Iya. Barter sesama makanan pokok atau bumbu tidak boleh secara online karena tidak mungkin tunai karena barter makanan pokok dengan makanan pokok, bumbu dengan bumbu itu harus tunai. Selebihnya boleh. Betul. Selebihnya boleh diperjualbelikan secara online. Yang kedua yang perlu diwaspadai adalah adanya praktek riba. Iya. Ya ketika kita top up di dompet virtual kemudian kita mendapatkan diskon, itu sama saja ketika kita punya dana di rekening. Ya. Kemudian bank tersebut memberikan promosi diskon atau memberikan bunga pada rekening kita, itu adalah riba. Selebih dari itu bebas Mas. Sebenarnya itu boleh ya. Yang jadi masalah inti dari atau yang sering jadi sumber masalah di perdagangan online adalah ruang terjadinya manipulasi itu luar biasa. Ya. Manipulasi itu sangat besar. Kalau kita di online atau offline ya, offline itu kita tidak mungkin tertipu dengan pedagang abal-abal, tidak punya barang jualan, kita tahu mana barangnya sudah ada. Betul. Karena barangnya kelihatan. Nah sekarang di online kita hanya melihat gambar dan deskripsi. Betul. Dan itu semua orang bisa beli. Betul. Saya comot gambar dimanapun saya bisa, saya pajang di toko saya, di lapak saya, orang kira itu punya. Iya. Nah, alhamdulillah di marketplace itu sudah ada opsi. Ya ada opsi kalau kita sebagai penjual mau beli untuk sendiri atau untuk dropship online. Tetapi yang jadi masalah kembali kepada pembeli. Pembeli tidak pernah tahu. Betul. Wujud apakah barang penjual ini penjual sebagai pemilik barang atau dia seorang dropshipper. Akhirnya dia terbebani dengan harga yang lebih tinggi tentunya. Karena membeli dari tangan kedua, tangan ketiga, keempat, kelima, keenam, tentu harganya lebih mahal. Lebih mahal. Kalaupun kita membeli dari tangan pertama, prakteknya sekarang beli dari online itu lebih mahal dibanding offline. Betul. Kenapa? Karena di online supplier itu dulu gratis berjualan di marketplace itu. Sekarang mereka harus membayar komisi 20% kepada marketplace yang ada. Sehingga akhirnya penjual mengambil keuntungan 30% karena untuk bisa akses, marketplace masih menambahi beban 20%, belum lagi nanti tambah ongkos kirim. Ya. Jatuhnya lebih mahal. Kita bisa bandingkan, silakan para pemeriksa dan para pemerhati bandingkan. Harga di online, ya di awal memang komponennya murah. Betul. Misalnya 80.000. Tapi ketika sudah kita beli order, maka akan muncul tambahan ongkos delivery. Iya. Ongkos pengirimannya bisa jadi 30.000, bisa jadi 40.000, sesuai dengan daerah dan bobot barang ya. Nah, kalau kita pergi ke toko offline yang ada di sekitar kita akan dapatkan harganya lebih murah. Dan kita memiliki kelebihan tadi, mencoba barang, menawar, memeriksa barang, nawar. Belum lagi ketika penjualnya bagus, kita sering pelanggan itu seringkali diberi bonus-bonus yang lain ya. Ada minimal kita dijelaskan tentang penggunaan barang. Betul. Dijelaskan tentang kualitas barang, membandingkan antara satu barang. Kita ketika datang ke toko misalnya, ini merek A Pak, ini merek B, ini KW1, ini KW2, bedanya mana Pak? Kita dijelasin ini loh bedanya gini. Kita dapat skill baru, keahlian baru untuk memilih. Dan ini tidak ada di online. Ya. Betul. Seperti itu Ustaz ya. Kesimpulan yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk pemerhati Rosalina. Baik pemerhati Rosalina, Dialog Pakar Islam kali ini masih dipersembahkan oleh Grand Amani Muslim Ideal Living. Ada 2 lokasi yang bisa Anda pilih sesuai dengan keinginan Anda. Grand Amani Srikoyo dan Grand Amani Kaliurang. Tersedia 33 unit kafling
di lokasi Srikoyo dan ada 23 unit kafling di Kaliurang. Harga mulai dari 82.500.000. Baik, pemerhati Prosalina, untuk informasi lebih lengkap mengenai Grand Amani bisa Anda hubungi Kiki di 081 130 1016. Grand Amani, Muslim Ideal Living, investasi berkah, menguntungkan. Alhamdulillah pemerhati Prosalina, sudah sekian menit kita bersama. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semuanya. Dan kita sampaikan permohonan maaf kalau misalnya ada beberapa kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi di Dialog Pakar Islam di edisi yang akan datang. Tetap saya ingin mengingatkan, apabila pemerhati ingin bergabung dan bertanya untuk minggu depan, silahkan langsung komen di bawah ini ya. Langsung komen di komentar di YouTube, atau bisa juga kirim video, bisa juga teks ya melalui WA di 0873 kali 100.000. Saya ulangi, 0873 kali 100.000. Jangan lupa pemerhati Prosalina Radio YouTube channel kita, di like, di komen yang positif, subscribe dan share. Oke. Baik, Ustadz Arifin Badri, terima kasih banyak untuk kebersamaan kita, dialog kita pada kali ini, mudah-mudahan berkah. Amin. Dan sampai jumpa lagi di edisi kita yang akan datang. Ustadz, mari kita tutup dengan bersama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.